गाय की ब्याह की होनी चाहिए ना, वो एकदम छोटे छोटे कपड़े पहननी चाहिए जब वो मेकअप करके घर से। Hai everyone, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film komedi receh yang berjudul Cor Bazari Ek Atarangi Prem Kahani. Aduh, panjang bener ini judul kayak buntut curut. BTW, Om lagi males cerita yang serius-serius, jadi Om ngomong seenak utelnya Om aja ya. Garing, bodo amat dah. Intinya sih, ini film menceritakan tentang seorang pencuri paling terkenal di kota harus kelimpungan karena dikejar-kejar sama cewek cantik gendal-gendul anak komisaris polisi. Udah, nggak usah pakai lama, langsung aja bumper Om Rewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan kota New Delhi, India. Di tempat sepi, ada om-om cupu lagi dapat tugas untuk mengantar sebuah liontin dan flash disk milik pamannya. Tapi belum juga selesai dia teleponan, perhatiannya teralihkan oleh cewek pulen baju minim yang jalan di tempat yang sepi. Sialnya, tuh mbak-mbak malah dijamret. Dengan super keren, Pandey pun menyelamatkan tas Mbak Maya. Tapi nggak lama kemudian keluar lagi teman-teman tuh jamret. Di saat udah ketakutan, muncul lagi mas-mas yang pakai motor. Kayaknya sih ini bos premannya sih. Tapi bohong, mas-mas yang bernama Charlie ini rupanya juga pengen menolong Mbak Pulen gendal-gendul. Dengan sekali hap, Charlie pun berhasil menghajar para preman karbitan itu. Setelah menghajar tuh para preman, Charlie pun memperingatkan kalau nggak baik cewek malam-malam jalan di tempat yang sepi pakai baju kurang bahan kayak gitu. Maya cerita kalau dia tuh harus segera pergi untuk ngantar uang 100.000 rupiah ke temannya yang mau kawin lari. Tapi apalah daya, kakinya atut. Maya pun pengen minta bantuan si Charlie untuk nganterin tuh uang. Sebagai ongkos kirim, Maya berniat ngasih uang 10.000 rupiah juga. Karena mencurigakan, Charlie pun ogah dong. Ngehenya, ini mas-mas cupu malah gaki. Dia bilang, biar aku aja yang nganterin tuh duit sekepok. Nah, pas mau cabut, Charlie pun memperingatkan Pandev, lu bawa duit segitu ditenteng-tenteng, ini Delhi bos, lu bisa dirampok lagi. Nih, aneh kasih sapu tangan, buntel itu uang sama dompet, kalung, pokoknya semua barang berhargamu dibuntel aja semuanya. Terus kamu bawanya masukin ke selangkangan, kayak gini nih. Nah, di mobil, Pandev pun udah girang bener karena dia bisa dapat uang 110.000 rupiah dengan mudah. Pamannya pasti akan sangat bangga sama dia. Tapi pas membuka tuh buntelan, isinya cuma kertas kosong plus sama foto orang gak dikenal. Yah, dia ketipu deh. Ternyata bener seperti yang Om pikirin, Maya dan Charlie itu emang sindikat penipu. Nah, pas pembagian hasil jarahan, Charlie pun menyuruh si Maya untuk milih duluan dia mau apaan. Tapi Maya nggak mau, dia cuma pengen si Charlie jadi miliknya. Kayaknya sih ya, ini cewek pulen udah terkitil-itil sama si Charlie. Tapi Charlie-nya mah ogah. Jangan kau ganggu hubungan profesional kita dengan cinta-cintaan. Ya udah deh, Maya pun memilih liontin emas dan sisanya dibawa sama si Charlie. Sayang bener ya, mbak-mbak pulen gitu dianggurin. Keesokan harinya diperlihatkan si Charlie berniat menjual tongkat antik yang dia curi ke penadah yang bernama Jevan Bai. Rupanya Charlie itu selalu menjual barang-barang curiannya ke Jevan. Bahkan saking seringnya, Charlie menyuruh si Jevan untuk nganterin uangnya ke rumahnya aja. Intinya sih, Charlie ini adalah penipu, pencuri, penjamret paling disegani di kota. Siang harinya, Jevan pun datang ke rumahnya si Charlie. Di sana, dia ketemu sama bapaknya si Charlie yang bernama Joginder. FYI aja nih ya, Joginder ini adalah biangnya pencuri legendaris. Nah, pas ngasih uangnya Charlie, Jogi pun minta tolong ke Jevan. Kalau bisa sih ya, Charlie itu dicariin jodoh dong. Itu anak udah tua tapi ogah nikah. Lah, kok sama kayak Om ya nasibnya? Iyalah, malah curhat. Mendengar itu, Jevan pun malah ketawa. Karena setiap orang di dunia bawah tahu kalau si Charlie itu kayaknya si belok. Dia itu suka sama sesama batang. Lah gimana nggak dianggap kayak gitu? Setiap cewek semok yang mendekatin si Charlie pasti selalu aja ditolak-tolak mulu. Jelas aja, Jogi ngamuk lah. Masa iya sih anak gua belok? Nah, di loteng, emaknya si Charlie pun kembali nyap-nyap karena putranya ini belum juga ngasih mantu buat dia. Emak pengen si Charlie dapetin cewek yang putih, manis, pulen, kalau bisa neneknya gede. Dan di saat yang bersamaan, diperlihatkan cewek gendal-gendil yang kok malah meriang liatnya. Gede banget. Udahlah, pokoknya diperlihatkan cewek manis yang bernama Sweetie. Senyumannya tuh loh ya mbak, kayak martabak manis. Rupanya Sweetie ini adalah anak komisaris polisi yang baru aja pulang dari Amerika. Dia pulang ke India karena pengen menyelesaikan tesis psikologinya.
Nah, di rumah, Sweety pun langsung marah-marah sama bapaknya karena sekarang bapaknya kelihatan lebih endut. Pasti bapaknya ini ngembat makanan manis mulu. Babe jelas saja menyangkal, tapi ujuk-ujuk pelayan datang. Pak, ini manisannya mau ditaruh di mana ya, Pak? Oh, alah dasar minggat kono. Nah, di India, Sweety itu pengen meneliti tentang kejahatan India. Dia meminta bapaknya untuk nyariin objek penelitiannya, pokoknya penjahat yang paling bangke. Babe pun langsung kepikiran keluarga Kana, keluarga penipu pencuri legendaris di kota. Nah, di lain tempat diperlihatkan mafia pembunuh bayaran yang bernama Kala yang lagi nyantai di loteng. Dia itu menyuruh anak buahnya si Takur untuk membunuh targetnya yang menggunakan jas hitam. Tapi ngehnya pas dikeker yang keluar malah ada 2 mas-mas yang pakai jas hitam. Bos, iki piye? Ada 2 yang pakai jas hitam. Udahlah, tinggal tembakan pakai dasi biru. Bos, semuanya pakai dasi biru. Alah, nggak bisa lihat orang senang apa ya. Karena jengkel, Kala pun menembak 1 orang dan sisanya Takur disuruh nembak. Gini kan beres, bikin ribut aja. Di saat yang bersamaan, Pandev pun menelepon si Kala. Rupanya Kala ini adalah pamannya si Pandev yang dia sebutin di awal film. Pandev cerita kalau dia udah bisa menemukan orang yang mencuri flash disk dan kalung miliknya si Kala, dan orang itu bernama Anu. Nah, di lain sisi diperlihatkan Pak Depade yang bernama Anu itu lagi berendam dengan cewek-cewek semlekdut. Di sana juga diperlihatkan 2 anak buahnya yang bernama Jono Joni. Pokoknya ini orang hidupnya enak bener. Siapa tuh yang nyepratin air? Oh alah, wedus, cuman mimpi toh. Rupanya si Anu ini cuman pengangguran banyak gaya. Bininya itu selalu aja nyap-nyap, punya laki nggak kerja, hidupnya cuman luntang-lantung, beban keluarga. Nggak lama kemudian, Jono Joni pun datang. Mereka protes karena job preman mereka lagi seret. Kalau bosnya aja takut bini kayak gini, gimana mereka bisa nakutin orang? Di lain sisi, diperlihatkan anak punya si Kala yang mencari-cari si Anu. Hal itu pun langsung dikasih tahu ke Anu kalau ada preman-preman serem yang lagi cari dia. Lah, ini preman-preman karbitan pun langsung kabur lah. Kembali lagi ke Mbak Gendel-Gendel. Babe pun menyuruh si Sweety untuk nyari penjahat lain aja, jangan si Charlie. Tapi Sweety nggak mau, pokoknya dia harus dan kudu si Charlie. Karena dia dan keluarganya udah turun-temurun jadi penjahat. Pasti tesisnya akan keren kalau dia bisa meneliti si Charlie. Nah, malam harinya diperlihatkan kalau emak dan babenya si Charlie lagi merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Di sana juga kumpul keluarga besar si Charlie yang penjahat, penipu. Pokoknya dari mbah buyutnya si Charlie itu udah jadi penjahat secara turun-temurun. Keesokan harinya diperlihatkan si Charlie lagi ngobrol sama om-om yang bernama Sankar. Sankar pun bilang kalau selama ini Charlie bisa lolos dari hukum karena selalu aja bisa membayar suap ke polisi. Tapi kali ini polisi udah nggak bisa membantu lagi. Tapi ada cara sih biar si Charlie tetap bisa dapat backupnya polisi, yaitu jadi bahan penelitian tesis seorang cewek. Nggak pakai lama diperlihatkan Mbak Gendal-Gendul ini lagi nunggu si Charlie di sebuah kafe. Rupanya si Charlie dari tadi udah ada di sana. Dia pun langsung kena mentalnya pas tahu kalau Sweety itu ternyata anak komisaris polisi. Tapi ngeheknya pas mau kabur dia pun langsung ketahuan. Nah, pas lagi ngobrol sama si Sweety, Charlie pun kembali kena mentalnya. Dia tuh disuruh ngikutin semua perkataannya si Sweety. Kalau nolak, Charlie akan membusuk di penjara. Waduh, ya si Charlie pun langsung kabur pakai jurus ngilang lah. Nah, di pasar, Charlie pun kembali nyap-nyap sama si Sankar. Dasar bangke lu jebak gua ya? Cewek gila lu kasih gua, emang gua cowok apaan? Mana tuh cewek judes bener lagi kayak ibu tirinya di sinetron Bidadari. Tapi dia tuh nggak sadar kalau Sweety udah berdiri di belakangnya si Charlie. Sankar yang coba ngasih kode malah nggak ditangkap sama si Charlie. Oh alah bangke, kenapa nggak bilang dari tadi toh ada cewek ini toh Bambang? Karena udah kepalang ketangkep basah, mau nggak mau, akhirnya Charlie pun harus mau jadi bahan penelitiannya si Sweety. Kalau nggak mau, Charlie akan dicambukin dan badannya buat goreng kerupuk. Singkat cerita, Charlie pun membawa si Sweety ke rumahnya. Tapi ngehenya, emak malah mengira kalau Sweety itu adalah calon mantunya. Dia pun kirang benar dan malah nanya-nanya, semenjak kapan Sweety yang cantik ini jadi penjahat? Soalnya semua keluarganya itu adalah penjahat dan pasti nikah sama penjahat juga. Ya si Charlie ini langsung keder sendirilah. Ini anak komisaris, mbok. Ya walaupun sama-sama juga penjahat sih, tapi cuman pakai seragam doang bedanya. Ingat ini komisaris polisi India loh ya. Jangan salah loh, India. Karena udah kepalang ketahuan, Sweety pun langsung pengen mewawancarai biangnya pencuri, yaitu si Joginder. Gembelnya bukan cerita yang baik-baik. Babe malah ngebahas si Charlie dari kejahatan yang bejibun, terus juga kengenesannya kalau dia itu jomblo. Pokoknya ini orang malah nyerocos nggak karuan. Daripada semua aibnya kebongkar, Charlie pun langsung menghentikan wawancara itu. Emang gini ya kalau punya babe somplak.
Nah, di lain sisi diperlihatkan si Anu yang sekarang lagi kerja serabutan jadi tukang drum band. Di sini kembali lagi si Jono Joni protes. Preman model apaan mereka itu? Bukan malakin orang, malah kerja serabutan kayak gini. Jono Joni pun bilang kalau selama ini mereka itu cuma dimanfaatin sama si Charlie. Kalau ada tugas nyolong yang berat-berat, pasti mereka kebagian jadi umpannya. Mana cuma dibayar dikit lagi. Karena terus-terusan dibego-begoin sama anak buahnya, Anu pun berniat tidak akan patuh lagi sama si Charlie. Keesokan harinya diperlihatkan si Charlie dan si Sweety kembali ngobrol di sebuah kafe. Namun Sweety heran kok malah Charlie yang dikasih duit sama pelayan. Rupanya tadi pas masuk itu dia udah ngembat sebuah HP dan dijual sama pelayan. Belum juga mingkem, pelayan lain juga kembali ngasih duit. Rupanya si Charlie juga sempat ngembat kamera di meja sebelah. Bahkan si Sweety juga nggak sadar kalau HP-nya tadi itu udah diembat sama si Charlie. Dari situlah Sweety pun berkeliling ke penjahat-penjahat seluruh penjuru kota ditemenin sama si Charlie untuk menyelesaikan tesisnya. Roman-romannya bakalan ada cinta yang bersemi nih. Edian, itu pelampung bisa nyembul gitu ya, melendok banget. Udahlah, karena bosan kerja mulu, Charlie pun mengajak si Sweety untuk joget. Kambingnya pas lagi ajojing itu ada mas-mas resah yang gangguin si Sweety. Charlie yang mencoba ngebela mbak nenen gede ini pun malah ikutan dikeplak sampai kejengkang. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Charlie pun langsung mengeluarkan jurus tapak dewa merana sengsara. Melihat kehebatan si Charlie, Sweety pun kayaknya mulai ada rasa cinta nih. Tapi Charlie-nya aja yang nggak peka, sehingga membuat si Sweety jadi jengkel sendiri. Nah, pas di jalan, nggak sengaja ada kursi roda yang ujuk-ujuk gelinding dewe. Ngelihat ada anak bocah yang sesenggukan mewek di pinggir jalan, Charlie pun langsung keluar mobil dan mencoba menyelamatkan kursi roda yang malang itu. Gini amat ya ini film, lebaynya overdosis. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting si Sweety tambah respect sama ini penjahat. Yalah wedus, baru joget udah joget lagi. Ya wes lah. Dari luar angkasa, apa yang terjadi? Oh mungkinkah sejenak bintang utara bermain dengan air, mengitari planet Saturnus bersama-sama. Beberapa hari kemudian diperlihatkan 3 serangkai preman karbitan ditangkap sama si Kala pas mereka lagi kerja serabutan jadi hansip. Kala meminta kalung dan flash disknya yang diambil sama si Anu untuk dikembaliin. Lah Anu Jono Joni pun bingung lah, kalung apaan toh Pak De? Di lain sisi diperlihatkan kalau si Charlie dapat orderan untuk mencuri sebuah liontin Ramayana langka. Jevan bilang kalau liontin itu sangat mahal. Kalau Charlie bisa ngebantu liontin, maka si Charlie ini nggak perlu nyolong lagi sampai tua. Pas lagi asik-asik ngebahas pencurian, Charlie ditelepon sama si Sweety. Dia bilang kalau dia itu kecurian. Di sebuah kafe, Charlie pun bingung, penjahat bodoh model kayak gimana yang begitu pokok berani-beraninya nyuri dari anak komisaris polisi. Jelas saja Sweety kesel lah, ini cowok kok nggak peka babar pisan ya. Lah yang dicuri tuh hatiku loh, hatiku sama kamu, sebel aku. Karena Sweety nggak mau ngasih tahu apa yang kecurian, ya udah deh Charlie pun pengen pamit. Dia pengen menjalankan misi pencurian terbesarnya. Karena gabut dan udah jatuh cinta sama si Charlie, Sweety pun malah pengen ikut. Singkat cerita, malam harinya Sweety pun diajak Charlie ke sebuah rumah untuk mencuri liontin Ramayana. Gembelnya, dengan bermodalkan kacamata hadiah Ciki, si Charlie ini bisa ngeliat kalau tuh pagar rumah dialirin listrik. Tapi namanya juga film komedi, tuh pagar tinggal dipotong kayak kawat, beres dah. Singkat cerita, Charlie pun dengan mudah bisa membolongi kaca dengan senter laser. Nah, di dalam, dengan parfum murahan yang dia beli di India-Maret, Charlie pun bisa ngeliat kode sandi berangkas. Intinya sih, dengan mudah si Charlie berhasil ngebatu harta karun Ramayana. Sialnya, pas mau kabur, Charlie hampir aja kegap. Sial yang kedua, HP-nya si Sweety malah jatuh pas nyolong tadi. Karena nggak mau ketahuan, Charlie pun berniat ngambil tuh HP. Tapi apa yang dia lihat? Charlie ngeliat kalau tuh keluarga sedih bener. Charlie melihat kalau tuh keluarga sedih bener karena satu-satunya harta mereka disikat orang. Padahal tuh liontin akan dijual buat bayar utang. Charlie semakin gak tega.
Pas ngeliat anak tuh pasangan datang, mereka memutuskan untuk bundir bareng-bareng aja karena udah nggak punya harapan lagi. Mendengar itu, Charlie pun gak tega dan dia pun langsung kembaliin tuh liontin dan ninggalin di sana begitu aja. Melihat Charlie yang jadi baik, Sweety pun semakin terkitil. Itulah. Sialnya, pas mau cabut, si Sweety dan si Charlie malah dikejar-kejar sama anak buahnya si Kala dan si Cepu Anu. Kendal. Untungnya mereka berdua berhasil selamat dengan kabur naik bis. Nah, di dalam bis, Sweety pun nyap-nyap mulu karena baru kali ini dia diuber-uber sama orang yang serem kayak gitu. Sedangkan di sebelah mereka ada juga bapak-bapak yang lagi mendem, yang lagi diomelin sama bininya karena dari tadi siang ini Pak De minum terus sampai keliengan. Kambingnya si Charlie malah langsung ngembat tuh botol congyang dan dikasih ke Sweety biar ini cewek mingkem. Ini kok Pepsinya rasanya aneh ya? Kayak ada pesing-pesingnya gitu. Gebleknya karena nenggak tuh miras, Sweety dan si Charlie pun malah jadi keliengan. Karena pengen tiduran yang lebih luas, Charlie pun pindah ke belakang. Tak lama kemudian, si Sweety pun kebangun. Dia bingung kemanakah gerangan si Charlie. Namun gara-gara dia lagi oleng, Sweety pun malah menganggap mas-mas yang lagi suap-suapan kacang sebagai si Charlie. Alhasil, karena bikin ribut, mereka berdua pun diusir dari bis. Nah, di antah berantah, mereka berdua pun ngobrol kayak orang sedeng. Tapi ujuk-ujuk Sweety malah mengaku kalau dia itu jatuh cinta beneran sama si Charlie. Mendengar itu, seketika Charlie pun langsung sadar dari maboknya lah. Semenjak kejadian malam itu, si Charlie pun jadi susah bener dihubungin. Sweety sampai senewan kenapa ini cowok kok sekarang malah jadi ngilang. Rupanya si Charlie itu tidak ingin dicintai oleh si Sweety. Satu sisi, Sweety itu anak polisi. Dan satu sisinya lagi, Sweety itu terlalu baik untuk dirinya. Beberapa hari kemudian, Sweety pun nekat mendatangi si Charlie. Dia bertanya kenapa sekarang dia dicuekin. Nggak menjawab tuh pertanyaan. Tiba-tiba ini orang langsung nyanyi. Nah, baru deh di sini kita dikasih tahu kenapa si Charlie nggak bisa nerima si Sweety. Karena dia itu masih trauma karena pernah mencintai seekor cewek dan ditinggal kawin sama cowok lain. Kok sama kayak Om lagi ya? Ini film nyeritain tentang Om apa gimana sih ya? Adalah, di lain sisi diperlihatkan kalau si Anu dan kroco-kroconya lagi disiksa di markasnya si Kala. Kala nanya gimana cara menemukan si Charlie. Kalau mereka nggak mau ngaku, maka mereka akan dijeblokin sama bom. Karena nggak mau mati konyol, mereka pun nyeritain semua tentang si Charlie. Dari hobinya, rumahnya, makanan kesukaan, cita-cita pas masih kecil, dan nomor sempak berenda-rendanya. Ngehenya, walaupun udah jawab jujur, tuh bom pun tetap aja meledak. Oh alah, wedus. Tapi tenang, namanya juga film komedi, jadi mereka bertiga nggak mati. Bahkan kerennya, tangannya si Johnny yang selalu aja digubet-gubet malah sembuh coy. Ki film apa tuh yo? Di saat yang bersamaan diperlihatkan kalau si Charlie mau meninggalkan India. Dia itu nggak mau menyakiti hatinya si Sweety, jadi mending dia ngilang aja pergi ke Afrika temenan sama Kudanil. Pas lagi tegang-tegangnya itu, Jeven malah datang. Dia pun marah-marah sama si Charlie karena liontin Ramayananya malah dikembaliin sama yang punya. Di sini Jogi pun menjelaskan kalau putra semata wayangnya ini udah nggak mau jadi penjahat lagi. Dia itu udah mau tobat dan pindah ke Afrika gara-gara cewek. Lah si Jeven jelas saja nggak percayalah. Udah jalur nasib keluarga Charlie itu akan terus jadi penjahat turun-temurun pokoknya. Wes toyo nggak usah tobat. Tapi nggak lama kemudian si Sweety pun dapat telepon dari si Sangka kalau si Charlie itu diculik sama mafia. Bener aja, di markasnya si Kala. Kalau udah menyandra si Charlie, dia pun disuruh ngaku di mana si Charlie menyembunyikan kalung dan flash disknya. Tapi Charlie bingung lah, wong dia tuh nggak inget apa-apa, blas. Nggak lama kemudian Pandai pun datang dan memastikan kalau si Charlie inilah yang pernah menjebak dirinya. Nggak lama kemudian Mbak Maya yang gendal-gendul pun diboyong ke sana. Charlie nanya di mana kalung yang kemarin diambil sama si Maya itu. Belum sempat ngomong, Sweety dan si Sangkar juga ada diboyong ke markas. Udah lanjut. Nah di sana Maya bilang kalau kalung itu dibeli sama Puja. Pas Puja diculik ke markasnya si Kala, dia pun bilang kalau tuh kalung udah dijual ke Papat. Pas Papat diculik, dia bilang kalau tuh kalung dikasih ke kakaknya. Pas kakaknya Papat diculik, dia bilang tuh kalung udah dikasih ke anak perempuannya yang lagi honeymoon. Pas tuh pasangan ngantan baru diculik, mereka pun bilang kalau tuh kalung hilang di jambret. Pas jambretnya diculik, dia bilang kalau tuh kalung diambil sama komisaris polisi, katanya sih akan dikasihkan ke anaknya. Setelah muter-muter yang bikin Om Mumet itu, baru deh Sweety sadar, apakah kalung yang dimaksud itu adalah kalung ini ya? Setelah girang dapet tuh kalung, si Charlie langsung nendang tuh kalung, sampai tuh kalung yang sang di langit-langit.
Gak mau buang-buang waktu, Kala pun menyuruh anak buahnya untuk ngambil tuh kalung. Namanya juga film komedi receh. Mereka semua pun pada goblok pas disuruh ngambil tuh kalung. Karena anak buahnya pada blow on semua, Charlie pun nawarin diri dia akan mengambil tuh kalung kalau dia dibebasin. Koplaknya si Kala malah percaya-percaya aja lagi. Nah kan bener, si Charlie-nya malah jepit 3 serangga pakai tangga. Oh alah dasar koplak. Di saat 3 serangkai tulung-tulung, Charlie pun langsung mengeluarkan jurus jalan di awang-awang. Dan hap, dia pun berhasil mendapatkan kalung itu. Bisa gitu ya. Rupanya tuh kalung berisi flash disk kejahatannya si Kala. Makanya dia tuh pengen banget tuh kalung. Karena nggak mau membiarkan si Charlie kabur, Kala pun langsung nembakin jagoan kita. Tapi ini orang berhasil kabur dengan mudah. Sialnya, Sweetie malah disandra sama si Kala. Tapi dengan jurus celurit The Flash, Charlie pun berhasil menyelamatkan si Sweetie dan gubet-gubet si Kala. Abis itu dia pun langsung kabur deh. Alah mbak Sweetie-nya ditinggal, kasihan bener. Beberapa waktu kemudian, Kala pun menelpon si Charlie. Dia itu mau damai aja dan menawarkan uang 100 juta rupiah. Mendengar uang sebanyak itu, Charlie pun langsung gaki. Dia pun setuju barteran sama tuh kalung. Tak lama berselang, si Kala pun sampai di tokonya si Jevan membawa 2 koper tas uang. Namun pas mau transaksi, Kala malah udah dikepung sama polisi. Rupanya si Charlie itu emang sengaja jebak si Kala dan lapor ke polisi. Setelah Kala ditangkap, Pak Polisi Endut pun bilang, ini kayak babenya si Sweetie tapi nggak ada jenggot. Adalah. Pokoknya dia tuh sangat bangga dengan si Charlie yang dulu penjahat sekarang udah beneran tobat. Sedangkan di saat yang bersamaan diperlihatkan emaknya Charlie yang curhat sama si Sweetie. Dia meminta tolong ke Sweetie agar menahan si Charlie, jangan sampai dia pergi ke Afrika. Dia seperti ini karena dulu dia pernah ditinggal nikah. Emaknya percaya kalau Sweetie adalah orang yang tepat untuk si Charlie. Nah pas mencari si Charlie, Sweetie pun ditelepon sama babenya. Nah kan mirip, cuman sekarang kok ada brengos sih. Ini filmnya receh banget ya. Intinya sih, Pak Komisaris bilang kalau si Charlie itu ternyata udah beneran tobat, dia udah nggak jahat lagi. Di titik ini, Sweetie pun bingung kudu piye. Dia nggak mau kehilangan sosok Charlie yang bisa membuat dia terkitil-itul. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Charlie yang udah berada di atas pesawat menuju Afrika. Sebelum lepas landas, Charlie ditelepon sama si Jevan. Jevan bilang kalau Sweetie yang patah hati malah memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar itu, Charlie pun jelas saja sedih parah. Dia itu aslinya juga jatuh cinta sama si Sweetie. Dia cuma ngerasa nggak pantas saja buat si Sweetie. Ini konsep filmnya gimana sih? Kok ini cewek udah jegogrok di sana aja? Lah dasar film receh. Intinya sih, Sweetie akan bersama si Charlie selamanya. Tamat deh, ending yang bikin emosi. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Rewoks pamit dulu dan bermilatihim.